Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Miso yang terlihat akan mengakhiri hidupnya di atas jembatan Sungai Han. Bukan tanpa alasan ia ingin melompat dari jembatan itu, ternyata dirinya sedang mengalami bangkrut akibat setengah tabungan miliknya ia investasikan ke saham dan saham tersebut turun drastis. Lalu dengan terbata-bata, Miso memberi salam perpisahan kepada sang ibu dan mengatakan jika ia sangat mencintai sang ibu. Lalu ketika Miso akan bersiap melompat, tiba-tiba datang seorang bapak-bapak yang mencoba mencegahnya. Si bapak mengungkapkan jika Miso melompat ia pasti akan menyesal, karena jika ia tercebur, maka Miso mungkin tidak akan langsung mati melainkan tambah menderita akibat koma. Si bapak menasihati Miso yang pada akhirnya Miso pun sadar jika yang ia lakukan itu salah. Dan pada akhirnya Miso memilih untuk mengurungkan niatnya itu lalu melanjutkan hidupnya. Lalu scene akan balik ke 1 bulan sebelumnya, di mana ternyata Miso hidup bahagia bersama pasangannya yang bernama Jin Wook. Mereka sepakat akan segera melangsungkan pernikahan dan hidup bersama. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tempat tinggal, dan setelah memilih beberapa apartemen, akhirnya Miso sangat tertarik untuk membeli salah satunya. Karena di sana Miso merasa sangat nyaman dan fasilitas pun tergolong lengkap. Namun karena harganya cukup mahal, mereka pun akan mempertimbangkannya terlebih dahulu. Lalu kita akan diperlihatkan seorang pemuda bernama Sunwo yang terlihat seperti tidak terawat, bahkan isi rumahnya sangat kotor dan berantakan. Sunwo bisa hidup seperti itu karena ada suatu trauma dalam hidupnya. Lalu ia pun menerima pesan dari ibunya yang menyuruh Sunwo untuk bersemangat lagi dalam menjalani hidupnya. Alhasil berkat pesan dari ibunya itu, Sunwo pun mulai mengerti dan langsung membereskan isi rumahnya, memotong rambut agar terlihat lebih segar, dan kemudian mengabari ibunya jika ia akan kembali bersemangat untuk menjalani hidupnya. Mendengar kabar tersebut, sang ibu tentu merasa sangat senang karena akhirnya putranya bisa bangkit kembali. Kembali ke Miso, ia dan Jin Wook mulai menghitung anggaran untuk hidup mereka ke depannya, mulai dari biaya pernikahan sampai kebutuhan rumah mereka. Miso kemudian menyarankan agar mereka tidak membeli rumah tua karena menurutnya biaya perbaikannya pasti akan banyak. Miso menyarankan agar mereka membeli apartemen yang ia sukai tadi saja, lalu mengisi perabotan dengan seadanya terlebih dahulu. Karena menurutnya hidup di apartemen senyaman itu pasti akan mengurangi beban pikiran mereka. Dan di sini Jin Wook pun merasa kaget karena ternyata Miso sudah membayar DP apartemen tersebut tanpa berdiskusi dengannya terlebih dahulu. Jin Wook lalu menasihati Miso agar tidak cepat-cepat mengambil keputusan sebelum mendiskusikannya terlebih dahulu, karena mereka belum tahu anggaran yang lainnya. Namun meski begitu, Jin Wook akan tetap mengikuti kemauan calon istrinya itu meskipun mereka harus mengambil kredit untuk membeli apartemen tersebut. Keputusan itu tentu saja membuat Miso sangat senang dan berharap hidupnya kelak akan bahagia di sana. Di sisi lain, Sunwo akhirnya mulai mencari pekerjaan untuk melanjutkan hidupnya, di mana saat itu ia mendaftar di sebuah minimarket sebagai pelayan. Si pemilik awalnya merasa heran, Sunwo yang sudah memiliki rumah tapi malah ingin bekerja paruh waktu di sana. Sunwo lalu menjelaskan jika ia ingin menjalani hidupnya seperti layaknya manusia pada umumnya saja. Mendengar alasan tersebut, si pemilik pun langsung menerimanya dan Sunwo bisa langsung bekerja di hari itu juga. Sementara itu, Miso adalah seorang pelayan di sebuah toko tas branded, di mana saat itu ia berhasil meyakinkan seorang pelanggan untuk membeli tas yang mahal. Miso memang seorang yang ahli dalam marketing, hingga dirinya bisa membuat semua pelanggan bisa terhipnotis untuk membeli tas yang ada di sana. Setelah pulang bekerja, Miso makan malam bersama temannya, di mana saat itu Miso sangat kagum karena temannya bisa membeli tas branded. Lalu tak berselang lama, Miso menerima telepon dari Jin Wook yang mengabarkan jika kredit mereka di bank ditolak, membuat Miso pun mulai bingung dan menceritakan kepada temannya itu jika mereka sudah men-DP apartemen, dan jika mereka tidak jadi membelinya, maka uang DP itu akan sia-sia dan hangus. Teman Miso yang bernama Sojin itu langsung memberikan saran kepada Miso untuk membeli saham Tapyong Bayo. Sojin mengungkapkan jika kakak iparnya bekerja di perusahaan tersebut, di mana si kakak ipar menceritakan jika Tapyong Bayo akan segera meluncurkan produk baru yang kemungkinan sahamnya pasti akan naik pesat. Miso yang tidak mengerti soal investasi awalnya tidak tertarik.
Namun setelah mendengar jika Sojin bisa membeli tas itu berkat investasi saham, akhirnya Miso pun tergiur meskipun ia masih berpikir ulang untuk membelinya. Keesokan harinya saat di dalam bus, Miso mulai mencari tahu bagaimana caranya untuk membeli saham, di mana saat itu ternyata orang-orang di dalam bus tersebut juga sedang membuka grafik saham, membuat Miso merasa jika dirinya sudah ketinggalan zaman karena belum tahu dunia investasi. Miso yang semakin tertarik pun akhirnya memberanikan diri untuk membeli saham pertamanya, yaitu saham Tapyong Bio dengan harga 5 juta won sesuai rekomendasi Sojin. Hari demi hari dilewati Miso dengan keuntungan saham yang naik pesat. Dari yang awalnya 5 juta, kini sudah mencapai 9,2 juta won, membuat Miso sangat senang mengetahuinya. Di sisi lain, Sunwo kedatangan 2 pelanggan yang ternyata mereka adalah kenalan dari Sunwo. Dan dari pembicaraan mereka, kita akhirnya bisa tahu masa lalu Sunwo yang ternyata dia adalah seorang lulusan terbaik di Universitas Seoul yang pernah dipenjara. Dan sekarang Sunwo masih dalam masa percobaan. Kembali ke Miso, saat dirinya masih bekerja, ia menyempatkan waktu untuk melihat perkembangan grafik sahamnya, di mana saat itu saham miliknya naik 114% menjadi 10,7 juta won. Dan pada akhirnya, Miso menemukan jika jalan yang akan ia tempuh saat ini adalah dengan cara investasi saham. Lalu tak berselang lama, agen properti apartemen menghubungi Miso untuk bertanya tentang keputusan Miso apakah jadi untuk membelinya atau tidak. Dengan keyakinan penuh jika saham Tapyong Bio akan terus naik, Miso akhirnya memasukkan sebagian besar tabungannya ke sana berharap uangnya akan semakin bertambah. Lalu saat pulang, Miso mulai menggoda Jinwook di mana ia juga menceritakan tentang perkembangan sahamnya yang kini untung besar. Namun ketika mendengar jika Miso berinvestasi saham, Jinwook justru kesal karena ia tidak suka dengan investasi seperti itu. Karena menurut Jinwook, investasi seperti itu akan bisa melenyapkan uang ratusan juta dalam hitungan jam bahkan menit. Alhasil, Jinwook menyuruh Miso menarik semua sahamnya tersebut besok, membuat Miso pun tidak berani mengungkapkan jika sebenarnya ia sudah menginvestasikan uang tabungan mereka dalam jumlah yang besar. Keesokan harinya, karena mereka libur bekerja, Jinwook mengajak Miso untuk pergi ke taman bermain, di mana tempat itu adalah tempat pertama kali mereka berkencan. Di tengah-tengah kebahagiaannya itu, Miso tiba-tiba menerima telepon dari Sujin yang mengabarkan jika saham Tapyong Bio saat ini sedang terjun bebas. Seketika, Miso langsung membuka aplikasi sahamnya, di mana saat itu ia terkejut karena investasinya kini turun hingga 51%, sehingga Miso langsung kehilangan hampir 80 juta won dalam sekejap. Tentu saja hal tersebut membuat semangat Miso hilang, bahkan saat dalam bermain wahana ia selalu kepikiran dengan saham yang anjlok itu. Dan pada akhirnya Miso pun berkata jujur kepada Jinwook jika ia sudah memasukkan hampir setengah tabungan mereka ke saham dan sekarang sedang mengalami kerugian. Mendengar hal tersebut, Jinwook tentu saja marah besar, padahal saat itu Jinwook hendak melamar Miso. Namun Jinwook yang sudah kecewa akhirnya membatalkan lamarannya tersebut lalu pergi meninggalkan Miso yang kini sedang meratapi nasibnya. Dan pada akhirnya Miso memilih untuk menjual semua sahamnya dalam keadaan rugi besar. Lalu Shin akan kembali ke masa sekarang, di mana setelah menggagalkan niatnya untuk mengakhiri hidupnya di jembatan Sungai Han, Miso akhirnya melanjutkan hidupnya, di mana saat ini ia bekerja paruh waktu sebagai pengantar makanan. Pelanggannya saat itu ternyata adalah Sunwo, di mana Sunwo memprotes keterlambatan Miso yang hampir 2 jam lamanya. Miso pun memohon agar Sunwo tetap mengambil pesanannya itu karena ia baru saja mengalami hari terburuk akibat berusaha mengakhiri hidupnya di Sungai Han. Mendengar alasan tersebut, Sunwo pun akhirnya tetap mengambil pesanannya, lalu teringat jika dulu ia juga pernah mengalami hal yang sama. Keesokan harinya, Miso dikejutkan dengan kedatangan Sojin yang membawa banyak sekali belanjaan branded, membuat Miso merasa heran mengapa Sojin berbelanja sebanyak itu padahal sahamnya sedang turun. Sojin kemudian menjelaskan jika ternyata saham Tapyong Bio kembali naik, membuat Miso terkejut mendengarnya. Ternyata kemarin Sojin sempat menyarankan agar Miso tidak menjual sahamnya meskipun masih turun. Namun mau dikata apa, Miso malah sudah menjual semuanya, di mana saat mengecek grafiknya ia terkejut karena grafiknya memang naik lagi. Seketika Miso pun sangat kaget dan kesal sejadi-jadinya.
Malam harinya, Miso kembali menemui Jinwook untuk meminta maaf karena ia telah memakai uang tabungan mereka tanpa sepengetahuan Jinwook. Miso pun lalu mengembalikan semua uang milik Jinwook dan uang yang rugi kemarin adalah uang milik dirinya. Meskipun begitu, Jinwook masih ragu apakah ia akan bisa menjalani hidup dengan Miso yang masih berpikiran impulsif seperti itu. Mendengar hal itu, Miso pun sangat sedih dan pada akhirnya ia pergi ke minimarket untuk membeli lotre dan juga bir. Saat itu, Sunwo mengenali Miso sebagai wanita pengantar makanan, namun Miso tidak memperdulikan sapaan tersebut karena kini ia sedang kalut. Terlebih lagi, ketika menggosok lotrenya, Miso tidak mendapatkan apa-apa. Melihat keputusasaan dari Miso, Sunwo pun mulai menasihati Miso agar tidak membeli lotre dan beralih ke saham saja, karena pasar saham sudah meningkat drastis selama 100 tahun ini. Mendengar nasihat tersebut, Miso pun semakin kesal karena faktanya ia juga baru saja mengalami kerugian dalam saham. Namun ketika pulang, Miso mulai kepikiran dengan kata-kata Sunwo jika memang benar pasar saham mulai menunjukkan kenaikan dalam 100 tahun terakhir, di mana Miso akhirnya mulai mempelajari saham lebih dalam lagi. Lalu di sebuah situs, ia menemukan jika ada seseorang yang sedang mencari 5 orang pemula untuk belajar saham secara mendalam. Orang itu bahkan menunjukkan bukti jika dirinya sudah mempunyai aset yang untungnya lebih dari 600%. Karena tertarik untuk belajar, akhirnya Miso pun memutuskan untuk mendaftar. Singkatnya, Miso akhirnya datang ke pertemuan tersebut, di mana ia bertemu dengan 3 orang lain yang juga ingin belajar saham. Tak berselang lama, datang sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang pria yang ternyata itu adalah Sunwo. Membuat Miso pun terkejut melihatnya, mengira jika Sunwo adalah mentor yang akan mengajari mereka. Namun ternyata kedatangan Sunwo ke sana adalah karena undangan dari Miso. Shin pun lalu akan kembali ke hari sebelumnya, di mana saat itu Miso yang akan mengantarkan paket makanan tiba-tiba ditelepon ibunya yang mengabari jika ia akan pergi menemui Miso di apartemen Jinwook. Mengetahui hal tersebut, Miso langsung bergegas ke sana dan saat bertemu sang ibu, Miso kebingungan harus menjelaskan mulai dari mana tentang hubungannya. Nah, saat di dalam lift, mereka malah bertemu dengan Sunwo yang ternyata juga tinggal di sana. Ibu Miso yang pelupa malah mengira jika Sunwo ini adalah Jinwook. Nah, Sunwo yang tahu keadaan Miso jika ia sedang kesulitan, akhirnya memutuskan untuk menolong Miso lalu mengaku sebagai Jinwook, membuat Miso pun terkejut mengetahuinya. Namun agar sang ibu tidak tahu kejadian yang sebenarnya, Miso pun terpaksa melakukan aktingnya tersebut. Mereka lalu masuk ke apartemen Jinwook, di mana saat itu Sunwo sangat bagus memerankan sosok Jinwook yang romantis kepada Miso. Nah, di saat itu, si ibu langsung memberikan 3 wejangan kepada mereka berdua ketika sudah menjalin rumah tangga nanti. Yang pertama, jangan selingkuh. Yang kedua, jangan berjudi. Dan yang terakhir, jangan bermain saham. Mendengar hal tersebut, Miso pun kaget dan langsung tersedak makanan. Lalu setelah mengantar ibu Miso pulang, Miso membelikan minuman kepada Sunwo sebagai ucapan terima kasihnya. Sunwo pun sangat senang bisa membantu Miso, di mana mereka akhirnya saling memperkenalkan diri. Sunwo juga bertanya apakah hubungan Miso dengan pasangannya memang sudah berpisah. Miso menjawab jika mereka belum pisah, namun sepertinya hubungan mereka tidak akan bisa berlanjut karena perbedaan pendapat. Lalu, Miso tiba-tiba mengajak Sunwo untuk datang ke suatu tempat esok hari. Membuat Sunwo pun langsung bersiap menuju ke tempat tujuan dengan berdandan rapi keesokan harinya. Ternyata tujuan Miso mengajak Sunwo ke sana adalah karena menganggap jika Sunwo ini miskin. Jadi, ia mengajak Sunwo untuk belajar investasi saham. Namun setelah melihat Sunwo mengendarai mobil, akhirnya Miso pun salah menyangka. Mengetahui jika pertemuan itu adalah pertemuan untuk membahas saham, tentu saja membuat Sunwo terkejut. Lalu sambil menunggu si mentor datang, akhirnya mereka mulai berkenalan. Yang pertama bernama Pak Jinbe, yang berusia 63 tahun, pensiunan seorang guru. Jinbe mengungkapkan jika ia menyesal karena di masa mudanya dulu, ia tidak mengikuti jejak temannya yang berinvestasi saham. Alhasil, temannya itu kini bisa menikmati hidupnya dengan bergelimang harta, sementara dirinya masih hidup biasa-biasa saja. Itulah mengapa ia ingin sekali berinvestasi dan mengikuti acara ini, walaupun usianya sudah tidak muda lagi. Lalu yang kedua adalah Bu Hangja, yang berusia 53 tahun, di mana ia memiliki sebuah kedai makanan dan hidup hanya bersama putrinya karena sang suami sudah meninggal.
Nah, ketika memperingati hari kematian suaminya, Hangja malah menemukan 6 lembar sertifikat saham tahun 98 atas nama dirinya, yang saat itu harga per lembarnya cuma 30.000 won. Dan karena iseng, Hangja pun mulai bertanya tentang harga saham miliknya itu, di mana Hangja terkejut karena total harga sahamnya itu mencapai 21 juta won, yang membuat Hangja sadar jika saham memang seberharga itu. Hangja pun lalu berterima kasih kepada mendiang suaminya karena sang suami telah meninggalkan barang yang sangat berharga. Lalu yang terakhir, ada pria bernama Kang San berusia 50 tahun, di mana Kang San ini adalah seorang pria yang bebas berkelana tanpa masa depan yang jelas, membuat dirinya kini menjadi seorang pengangguran. Lalu sebelum ibunya meninggal, Kang San diberi nasihat agar berhenti menjadi pria yang tidak jelas arah tujuannya, karena Kang San harus memiliki pasangan dan keturunan, serta pekerjaan yang tetap agar bisa hidup bahagia. Lalu setelah ibunya meninggal, Kang San akan bertekad memenuhi semua nasihat sang ibu dan kini ia akan belajar saham. Tak lama kemudian, mentor yang mereka tunggu-tunggu datang yang ternyata adalah seorang anak kecil bernama Ye Jun. Mereka pun tidak menyangka dan sempat berpikir ditipu oleh si Ye Jun ini. Namun ketika Ye Jun memperlihatkan portofolio sahamnya, mereka pun percaya karena angkanya mencapai 60% lebih, yang menandakan jika Ye Jun memang ahli dalam saham. Lalu sesi belajar pun dimulai, di mana saat itu Ye Jun menjelaskan jika ia sedang bergerak di saham farmasi yang perusahaannya masih kecil dan berkembang. Dan ketika Ye Jun menunjukkan grafik sahamnya, tiba-tiba Sun Wo merasa pusing lalu langsung meninggalkan tempat tersebut. Meski begitu, pembelajaran tetap berjalan, di mana saat itu Ye Jun menyuruh agar mereka segera membeli saham perusahaan tersebut karena berpotensi naik. Dan pada akhirnya, semua anggota mengikuti instruksi dari bocah 11 tahun tersebut. Setelah selesai, Miso langsung menuju minimarket menemui Sun Wo untuk bertanya apa alasan Sun Wo pergi begitu saja. Sun Wo tidak memberikan alasan pasti, namun ia hanya tidak tertarik pada saham saja. Meski begitu, Miso tetap menunjukkan grafik saham yang sempat ia beli tadi, membuat Sun Wo kembali merasa pusing dan akhirnya jatuh pingsan. Miso yang panik terus menampari pipi Sun Wo agar terbangun, namun karena tidak ada pergerakan sama sekali, akhirnya Miso memanggil ambulan. Saat tersadar di rumah sakit, Sun Wo pun terkejut ketika mengetahui jika pipinya memerah akibat ia ditampari oleh Miso tadi. Lalu saat dokter datang, ia menyarankan agar mengecek kondisi kesehatan Sun Wo lebih dalam. Namun saat itu Sun Wo menolak karena ia sudah merasa baikan. Saat akan pulang, Sun Wo berterima kasih kepada Miso karena telah mengantarkannya ke rumah sakit. Dan saat Sun Wo akan kembali bekerja, Miso justru menyuruh agar Sun Wo pulang saja untuk beristirahat demi kesehatannya. Lalu Miso langsung menghentikan taksi dan memberikannya uang untuk membayar taksi tersebut. Keesokan harinya, Sun Wo datang ke seorang psikolog untuk berkonsultasi jika dadanya sesak serta kepalanya pusing ketika melihat grafik saham. Mendengar penjelasan tersebut, si dokter menganggap jika Sun Wo mengalami gejala kecemasan akibat trauma masa lalunya yang berkaitan dengan saham. Lalu saat ditanya tentang masa lalunya itu, Sun Wo tidak mau menjelaskan dengan alasan ia belum siap mengingatnya. Sementara itu, Miso yang sedang bersama teman-temannya tiba-tiba melihat jika sahamnya yang ia beli kemarin turun 20%. Hal tersebut juga dialami oleh Jinbe, Kang San, dan juga Hangja. Lalu tak berselang lama, masuklah sebuah pesan di grup mereka dari Ye Jun yang mengatakan jika mereka telah masuk ke dalam perangkap, yang tentu saja membuat mereka semua terkejut. Alhasil, mereka kembali mengadakan pertemuan untuk memprotes kerugian yang mereka alami. Namun saat itu Ye Jun mengatakan jika tujuan pertemuan kali ini adalah untuk membuat agar mereka semua sadar jika berinvestasi saham tidak semudah mengikuti perkataan orang. Ye Jun menegaskan jika saham bukanlah tebak-tebakan yang bisa seenaknya diputuskan. Setelah dijelaskan panjang lebar, mereka akhirnya sadar jika investasi bukan hanya mengandalkan keberanian mencoba, namun harus membutuhkan pengetahuan dan ketelitian. Nah, mereka yang datang awalnya untuk marah-marah kepada Ye Jun, akhirnya kini berubah karena penjelasan tersebut. Mereka jadi percaya jika Ye Jun memang memiliki kemampuan dalam membeli saham. Malam harinya, Miso tiba-tiba datang ke apartemen Sun Wo untuk mengantarkan makanan yang diberikan ibunya. Tahu jika Sun Wo belum makan, akhirnya mereka pun makan bersama-sama.
Saat itu, Miso mulai menceritakan pertemuan tadi yang membuat mereka terkesan kepada sosok Yejon yang walaupun masih muda, namun pengetahuannya tentang saham sangat hebat. Bahkan dia bisa menyadarkan mereka dari sifat gegabahnya. Miso kemudian kembali mengajak Sunwo untuk bergabung dengan mereka untuk belajar mengenai saham. Bahkan Miso mulai menerangkan istilah-istilah dalam saham yang membuat Sunwo terdiam. Keesokan harinya, Jinbe mengajak mereka semua untuk pergi ke atas rumahnya, di mana di sana ada ruangan kosong yang akan menjadi tempat mereka untuk belajar saham. Lalu singkatnya, pembelajaran pun dimulai. Saat itu, Yejon menyuruh mereka menjelaskan alasan mengapa mereka akan membeli saham yang akan mereka beli. Hangja mulai menjelaskan jika ia akan berinvestasi pada sebuah produk makanan roti kering yang rasanya sangat enak. Menurutnya, jika makanan itu enak, maka kemungkinan akan cepat terkenal. Selanjutnya, Jinbe mulai menjelaskan jika ia akan berinvestasi ke sebuah perusahaan yang memiliki seorang pemimpin yang wajahnya mirip dengan wajah para pendiri perusahaan-perusahaan besar. Alasan yang aneh itu pun langsung ditertawakan oleh Hangja. Lalu, Miso mulai menjelaskan jika ia akan membeli saham sebuah perusahaan elektronik dengan alasan jika grafiknya mirip seperti bentuk rambut karakter kartun. Penjelasan tersebut tentu saja membuat semua orang terdiam karena alasan tersebut sangatlah aneh. Dan untuk Kansan, ia akan membeli banyak saham dengan jumlah kecil, lalu berdoa berharap akan ada keajaiban terjadi. Setelah mendengar semua alasan mereka memilih saham-saham itu, Yejun lalu beranggapan jika mereka memilih saham tersebut masih berdasarkan firasat, selera, dan keberuntungan. Lagi-lagi, Yejun menjelaskan jika sebelum mereka membeli saham, mereka harus mempelajari dan mengenal perusahaannya terlebih dahulu. Apakah perusahaan itu laba setiap saat atau tidak? Jadi, mulai sekarang Yejun meminta agar mereka mulai mencari perusahaan dan mencari tahu tentang perusahaan tersebut. Sepulangnya dari pembelajaran, Miso bergegas ke minimarket untuk menemui Sunwo. Namun saat itu ia melihat Sunwo sedang berbicara dengan seorang wanita yang ternyata itu adalah mantan pacar Sunwo. Si mantan mengajak Sunwo untuk berbicara di tempat lain yang membuat Miso sadar jika mantan pacar Sunwo itu masih berharap balikan dengan Sunwo. Namun saat itu, Sunwo malah tidak menjawab ajakan tersebut sehingga membuat sang mantan pergi dari sana. Kemudian, Miso mulai menasihati Sunwo jika mereka terlihat cocok dan menyuruh agar Sunwo menemui mantannya itu untuk berbicara lebih dalam. Karena jika tidak, maka akan terjadi penyesalan di suatu hari nanti. Mendengar nasihat itu, Sunwo pun hanya mengangguk, kemudian ia melihat jika Miso sedang membaca buku tentang saham. Miso menjelaskan jika Yejun menyuruh mereka mencari tahu tentang saham yang akan mereka beli, dan karena tidak mengerti apa-apa, Miso terpaksa harus belajar dari buku itu. Keesokan harinya, Jinbe yang sedang olahraga bersama istrinya malah melihat Hangja yang sedang bersama teman-temannya, di mana saat itu mereka sedang membahas tentang sebuah lotion bermerek Rossi yang bisa membuat tangan mereka menjadi halus dan lembut. Tertarik dengan produk tersebut, Jinbe pun kemudian berkunjung ke tokonya untuk mencoba beberapa produknya, di mana saat itu Jinbe menyadari jika produk-produk di sana memiliki kualitas yang bagus. Alhasil, ia memutuskan akan membeli saham dari Losi. Namun sayangnya, Yejun menjelaskan jika saham Losi itu tidak ada karena perusahaan tersebut tidak terdaftar di pasar saham. Walaupun begitu, Yejun menyanjung apa yang dilakukan oleh Jinbe sampai mencari tahu tentang produk tersebut dengan mendatangi tokonya langsung. Di sisi lain, Miso kembali bertemu dengan Sunwo, di mana saat itu Sunwo mengungkapkan jika ia akan menemui mantan kekasihnya seperti apa yang disarankan oleh Miso, membuat Miso sangat senang. Nah, karena pakaian Sunwo sangat tidak cocok untuk pertemuan itu, akhirnya Miso mengajaknya untuk berbelanja pakaian. Namun setelah menemukan pakaian yang cocok, Miso malah menyuruh Sunwo melepaskannya lagi karena ia melihat harga pakaian itu sangat mahal. Akan tetapi, saat itu Sunwo malah justru langsung membeli pakaian itu, membuat Miso kaget dan bertanya-tanya bagaimana Sunwo bisa punya uang sebanyak itu padahal ia hanya bekerja di minimarket. Setelah itu, Miso juga menyarankan sebuah tempat untuk pertemuan Sunwo dengan mantannya. Lalu, mereka pun menyempatkan untuk makan, di mana saat itu Sunwo bertanya pada Miso mengapa ia sangat tertarik kepada saham. Miso menjawab jika awalnya ia hanya tergiur akibat ajakan dari temannya, dan karena gagal di pembelian saham pertamanya, ia menjadi semakin penasaran dan ingin mendalami saham karena ia yakin investasi saham di zaman sekarang bisa membuat mereka kaya.
Nah, di sini Sunwoo akhirnya tahu alasan merenggangnya hubungan Miso dengan pasangannya akibat dari gagalnya Miso dalam saham pertamanya. Dan ketika melihat semangat Miso yang tidak pernah menyerah, membuat Sunwoo pun kagum. Lalu sebelum pulang, Sunwoo memberitahu sesuatu jika Miso ingin membeli sebuah saham, maka Miso harus mengecek dulu laporan keuangan perusahaan, di mana Sunwoo memberitahu sebuah situs untuk mengeceknya. Alhasil, malamnya Miso langsung membuka situs tersebut untuk membaca beberapa laporan keuangan perusahaan. Namun sayangnya, Miso masih belum paham dan malah pusing. Sementara itu, Sunwoo akhirnya bertemu dengan mantannya di kafe yang direkomendasikan oleh Miso. Mantan Sunwoo langsung to the point jika selama mereka berpisah, ia tidak bisa melupakan Sunwoo. Dan sekarang ia mengajak Sunwoo untuk memulai hubungan mereka lagi. Namun, Sunwoo menolak dengan halus dengan mengatakan jika ia sudah tidak ingin hidup seperti dulu, karena hidupnya yang sekarang sudah jauh lebih baik. Setelah selesai dengan masalah mantannya, Sunwoo segera berlari untuk menemui Miso yang ternyata saat itu sedang berada di minimarket menggantikannya bekerja. Setelah sampai, Sunwoo langsung mengungkapkan jika ia akhirnya mengerti mengapa Miso sangat tertarik kepada saham. Sunwoo akhirnya memutuskan akan bergabung dengan mereka untuk belajar tentang saham. Perkataan tersebut membuat Miso seketika terdiam merasa aneh karena Sunwoo berlari hanya untuk berkata seperti itu saja. Lalu Sunwoo mengungkapkan jika ia sudah benar-benar putus dari mantan pacarnya berkat bantuan dari Miso, ia bisa mengakhiri hubungannya dengan baik. Kemudian Sunwoo mulai melihat hasil laporan saham yang dibuat oleh Miso, di mana saat itu Sunwoo langsung mengajari cara membaca data keuangan suatu perusahaan. Lalu setelah mempelajari secara mendalam, Miso akhirnya memutuskan untuk membeli saham salah satu perusahaan yang bernama Kongkou Meat. Karena setelah dipelajari, laba bersihnya terus meningkat setiap tahunnya. Setelah itu, Miso mulai bertanya saham apa yang akan Sunwoo beli, membuat Sunwoo langsung terdiam tidak bisa menjawabnya. Di sini Miso juga mulai penasaran bagaimana Sunwoo bisa mengetahui konsep-konsep keuangan seperti yang ia jelaskan tadi. Sunwoo menjawab jika ia sempat belajar dan membaca buku-buku tentang keuangan saat berkuliah dulu. Keesokan harinya, Sunwoo mulai bergabung dengan mereka untuk belajar saham. Ia mengungkapkan jika baru pertama kali ini belajar mengenai saham dan meminta bantuan agar bisa diterima di sana. Setelah itu, belajar pun dimulai di mana mereka memulai mempresentasikan hasil beli saham mereka masing-masing. Miso menjelaskan jika ia membeli saham perusahaan daging olahan bernama Kongkou Meat. Miso mengungkapkan jika perusahaan ini adalah perusahaan paling menguntungkan dibanding kompetitor lainnya. Bahkan laba bersihnya selalu naik setiap tahun. Yejun sempat kagum dengan Miso karena sudah bisa membaca laporan keuangan suatu perusahaan, di mana tentu saja itu berkat bantuan dari Sunwoo. Yang selanjutnya yaitu Pak Jinbae yang menjelaskan jika ia membeli saham Jaewon Food, namun ternyata pilihan itu sama dengan pilihan Hangja, membuat Hangja merasa jika Jinbae hanya mengikutinya saja. Namun Jinbae menjelaskan jika ia sudah mencoba beberapa produknya hingga membuatnya tertarik. Sementara Kang San mengungkapkan jika ia belum memutuskan untuk membeli saham manapun karena ia masih mempelajarinya. Kemudian, Yejun mulai bertanya mengenai perkembangan saham yang mereka beli itu, di mana ternyata Jinbae dan Hangja masih mengalami kerugian sebesar 6%, sementara Miso mengalami kenaikan sebesar 4%, yang membuat semuanya langsung bertepuk tangan. Namun sayangnya mereka terkejut ketika tahu jika Miso hanya menginvestasikan uangnya dengan jumlah yang kecil, sehingga keuntungannya hanya sebesar 4.000-an saja. Malam harinya ketika selesai mandi, Miso tiba-tiba ditelepon pemilik kosnya yang menagih biaya bulanan. Miso pun akan segera membayar, di mana saat itu ia baru menyadari jika yang memiliki kos tersebut masih berusia 10 tahun. Membuat Miso merasa gila karena umurnya yang sudah 30 tahun ini tidak memiliki aset apapun. Lalu keesokan harinya saat terbangun dari tidurnya, Miso melihat ada tayangan yang menawarkan pinjaman dengan bunga 0%, membuat Miso sangat tertarik dan langsung mengajak Kang San untuk meminjam uang di sana karena menurut Miso, Kang San dan dirinya lah orang yang paling tidak punya uang di antara yang lain. Kang San pun setuju di mana mereka langsung mencairkan uang tersebut untuk berinvestasi. Tanpa berlama-lama, Miso langsung mengikuti sebuah kelas saham yang berbayar. Saat itu, sang mentor merekomendasikan mereka untuk berinvestasi ke sebuah perusahaan yang bernama Joe Distribution. Karena mentor menganggap jika pemimpin perusahaan itu memiliki marga yang sama dengan calon presiden mereka.
Meskipun Miso pernah belajar tentang jangan percaya kepada perkataan orang, namun saat itu Miso tetap membeli saham tersebut dan ternyata saat itu Miso langsung untung 200.000 won karena sahamnya memang benar-benar naik. Miso pun jadi tambah bersemangat untuk berinvestasi karena hasil yang ia peroleh selama sehari bisa sebanyak itu. Di sisi lain, Kang San yang kini tidak memiliki tempat tinggal terpaksa pergi ke atas rumah Jinbe untuk beristirahat di sana lalu membuat mie instan. Namun di saat itu, tiba-tiba Jinbe datang yang membuat Kang San panik dan langsung bersembunyi di bawah kursi. Beruntungnya Kang San tidak ketahuan di mana saat itu ia mendengar pembicaraan Jinbe yang ditawari motor Harley oleh temannya dengan harga yang murah. Jinbe yang sangat menyukai motor tersebut pun meminta kepada temannya agar tidak menjualnya kemana-mana dulu selama 4 hari agar ia bisa mengumpulkan uang untuk membelinya. Mendengar hal tersebut, Kang San pun mempunyai sebuah ide di mana ia akan meminjamkan hasil pinjamannya tadi untuk Jinbe. Dan Kang San akan memberi bunga ke pinjaman itu kepada Jinbe. Jinbe yang mendengar hal itu pun langsung setuju karena ia memang sedang membutuhkan uang yang cepat. Alhasil, pembelian motor tersebut langsung dilakukan di mana Jinbe menyuruh Kang San memfotonya bersama motor tersebut. Nah, karena Jinbe belum bisa mengendarai motor dan punya SIM, ia meminta diajarkan oleh Kang San di mana Jinbe berjanji akan membayarnya. Tak hanya itu, Jinbe juga akan menitipkan motor tersebut kepada Kang San terlebih dahulu karena ia takut ketahuan istrinya. Sementara itu, Hangja yang baru pulang arisan bersama teman-temannya tiba-tiba didatangi oleh Kang San yang membawa motor milik Jinbe. Saat itu, Kang San sengaja datang untuk menjemput Hangja dan mengantarkannya pulang, membuat teman-teman Hangja merasa iri karena sikap romantis dari Kang San. Hangja yang juga tidak menyangka pun merasa canggung karena Kang San begitu karismatik ketika mengendarai motor tersebut. Sementara itu, malamnya Miso mendatangi Sunwo lalu menceritakan jika ia baru saja mengikuti kelas berbayar dan sudah untung 200.000 won dari hasil yang diajarkan oleh mentornya itu. Mendengar cerita itu, Sunwo menganggap jika pula kelas seperti itu adalah kelas investasi bodong. Sunwo pun akan berusaha memperingatkan Miso, namun malah ada pelanggan datang sehingga Miso langsung pergi sebelum diperingatkan oleh Sunwo. Keesokan harinya saat Miso kembali mengikuti kelas berbayar itu, tiba-tiba Sunwo datang lalu menyuruhnya untuk segera pulang karena Sunwo yakin jika kelas tersebut adalah kelas investasi bodong. Namun tentu saja Miso menolak karena ia sudah membuktikan jika ia kemarin untung, terlebih lagi ia sudah membayar biaya masuk ke sana. Alhasil karena tidak mau dibujuk, akhirnya Sunwo pun ikut dalam kelas tersebut, di mana ketika sang mentor mulai memberikan materi, Sunwo langsung bertanya mengenai materi tersebut dan mulai memojokkan si mentor, membuat si mentor pun kesal dan menantang Sunwo untuk berkompetisi membeli saham dalam waktu 10 menit. Siapa yang menghasilkan untung besar, maka dialah pemenangnya. Sunwo pun langsung menerima tantangan tersebut, namun ketika melihat grafik di layar, Sunwo kembali merasa pusing yang pada akhirnya Sunwo lebih memilih meninggalkan tempat tersebut sehingga si mentor dengan tenang bisa memenangkan kompetisinya. Si mentor lalu memamerkan jika saham yang baru ia beli langsung mengalami keuntungan, membuat Sunwo semakin kesal hingga tiba-tiba sekelompok orang masuk ke sana membuat keributan terjadi. Ternyata orang-orang itu ingin menuntut pertanggungjawaban kepada si mentor yang faktanya mereka adalah korban tipu-tipu sebelum Miso dan yang lainnya. Setelah semua fakta terkuak, akhirnya Miso merasakan apa yang mereka rasakan, yaitu mengalami kerugian besar hingga 13% di saham yang ia beli. Sunwo kemudian mulai menjelaskan pola dari pembelajaran investasi bodong yang berkedok kelas berbayar, di mana penjelasan itu justru membuat Miso kesal karena Sunwo tidak menjelaskan kepadanya sejak awal. Alhasil, kini Miso merugi sangat banyak akibat biaya pendaftaran dan juga saham yang ia beli. Setelah Miso pergi, tiba-tiba Sunwo bertemu dengan teman lamanya, membuat mereka akhirnya mulai mengobrol. Dan dari sinilah terungkap fakta jika dulunya Sunwo adalah seorang trader profesional di sebuah perusahaan, di mana ia menggunakan modal perusahaan untuk memperdagangkan saham. Namun entah apa yang terjadi sehingga membuat Sunwo merasa trauma dengan grafik saham. Sementara itu, Jinbe yang baru saja keluar rumah menyadari jika lampu lantai atasnya menyala sehingga Jinbe langsung mengeceknya. Dan ketika masuk, Jinbe sangat terkejut karena ia melihat Kang San yang sedang mandi. Kang San lalu meminta maaf pada Jinbe, menjelaskan jika ia sedang kesusahan, jadi ia membutuhkan tempat tinggal untuk sementara waktu.
Mendengar penjelasan tersebut, akhirnya Jinbe pun mengizinkan Kang San tinggal di sana dengan syarat Kang San harus mengajarinya menaiki motor tanpa biaya serta merahasiakannya dari sang istri. Dengan senang hati, Kang San pun setuju dan akan melakukannya. Sementara itu, Miso masih saja meratapi kehilangan uangnya akibat kelas bodong itu, di mana saat itu Sunwo yang merasa kasihan akhirnya mentransferkan uang miliknya sebagai pinjaman tanpa bunga agar Miso melunasi hutang-hutangnya di pinjol sebelum jatuh tempo. Mengetahui hal itu, Miso pun sangat senang dan berterima kasih kepada Sunwo. Lalu tak berselang lama, ia menerima telepon dari Jinwook yang ternyata saat itu Jinwook sudah berada di rumah. Nah, saat akan pergi, Sunwo sempat mencoba mencegah Miso. Namun, Miso yang sudah sangat excited langsung pulang. Akan tetapi, sesampainya di sana, ternyata Jinwook sudah tidak ada. Keesokan harinya, pertemuan kembali dilakukan di mana hari ini Yejun akan menjelaskan tentang saham perusahaan Amerika. Faktanya, saham Korea hanya mencapai 1% saja di skala global, sedangkan saham Korea mencapai 42%. Oleh karena itu, Yejun menyarankan agar mereka mencari perusahaan Amerika yang mempunyai saham yang bagus untuk mereka investasikan. Mendengar hal itu, mereka pun sempat pesimis karena mereka tidak bisa berbahasa Inggris. Namun, Yejun meyakinkan mereka jika tidak bisa bahasa Inggris pun mereka pasti bisa menguasai seluk-beluk perusahaan yang sudah terkenal seperti Apple, YouTube, Microsoft, dan lain-lain. Yejun juga menambahkan jika profit di perusahaan Amerika rata-rata selalu stabil dan tidak mudah naik turun, jadi mereka akan aman untuk membelinya. Yejun pun lalu bertanya apakah mereka ada yang tertarik dengan salah satu perusahaan Amerika. Sunwo menjawab jika ia sangat tertarik kepada Tesla karena faktanya perusahaan itu sedang profit pada tahun ini dan kemungkinan akan naik terus. Mendengar itu, mereka pun sempat bingung, lalu Sunwo menjelaskan jika penggunaan mobil listrik di zaman ini mulai menunjukkan kenaikan. Jadi, ia yakin jika Tesla pasti akan semakin naik seperti Apple di zaman dulu. Setelah mendengar penjelasan Sunwo, Yejun kemudian meminta mereka mencari perusahaan Amerika pilihan mereka seperti Sunwo barusan. Karena perusahaan Amerika selalu menjadi acuan para investor saham. Malam harinya saat sedang makan di minimarket, Miso memutuskan akan ikut berinvestasi di Tesla sama seperti Sunwo, membuat Sunwo senang mendengarnya. Lalu Sunwo menjelaskan waktu yang tepat untuk mereka membeli saham Amerika karena perbedaan waktu Korea dan Amerika berbeda. Penjelasan tersebut tentu membuat Miso heran bagaimana Sunwo bisa tahu sejauh itu. Di sisi lain, Hangja sedang berdebat dengan putrinya akibat sang putri mengenakan legging yang sangat ketat. Namun sang putri menjelaskan jika legging tersebut sekarang sedang tren di kalangan semua orang, membuat Hangja tidak percaya dan hanya menganggap jika itu hanya alasan putrinya saja. Namun saat Hangja dan teman-temannya sedang asik jogging, beberapa ibu-ibu lewat mengenakan legging tersebut, membuat Hangja akhirnya penasaran dan mulai mencoba legging putrinya itu. Akhirnya Hangja baru menyadari jika legging itu sangat nyaman untuk dikenakan. Lalu setelah tahu brand legging itu berasal dari Amerika, Hangja pun memutuskan untuk membeli sahamnya. Keesokan harinya, Jinbe mengungkapkan kepada Miso jika ia juga akan membeli saham Tesla. Karena Jinbe menganggap jika pemilik Tesla yang bernama Elon Musk adalah orang terkaya di dunia. Bahkan saat itu Jinbe menunjukkan berita jika Tesla baru saja meluncurkan pesawat luar angkasa berawak, yang membuat mereka semakin yakin jika saham perusahaan tersebut pasti akan semakin melesat. Malam harinya saat bursa saham Amerika dibuka, Miso dan Jinbe bersiap di depan monitor mereka masing-masing untuk memantau grafik saham Tesla. Berjam-jam lamanya mereka terus memantau hingga waktu yang tepat akhirnya mereka membeli sahamnya. Mereka terus memantau pergerakan grafik saham tersebut hingga sampai bursa saham pun ditutup pada jam 6 pagi. Akan tetapi setelah mereka begadang semalaman, mereka justru merasa jika hari mereka berantakan akibat kelelahan. Hal itu membuat Miso harus kehilangan salah satu pelanggan VIP karena sikap Miso yang aneh akibat kekurangan tidur. Mereka pun lalu menceritakan keresahan mereka masing-masing, di mana akhirnya mereka tidak akan melakukan hal itu lagi dan akan mengecek grafiknya secara berkala setiap harinya. Dan tiba-tiba mereka berdua dikejutkan dengan turunnya grafik saham Tesla yang ternyata penyebabnya adalah dari unggahan Elon Musk di Twitter yang mengatakan jika saham Tesla akhir-akhir ini terlalu mahal.
Mengetahui hal tersebut, mereka pun sangat kesal dan tidak menyangka karena satu cuitan dari Elon Musk tersebut bisa sepengaruh itu. Hari demi hari berlalu, Miso selalu dikejutkan karena setiap hari saham Tesla selalu turun, yang lagi-lagi diakibatkan cuitan Elon Musk di Twitter, membuat mereka berdua pun semakin kesal. Melihat mereka yang sedang kesal, Kang San mengungkapkan jika ia mengenal Elon Musk dan bahkan memiliki nomor ponselnya. Kang San menawarkan bantuan jika mereka ingin Elon Musk berhenti bermain Twitter, maka ia akan menyampaikannya. Namun tentu saja mereka berdua tidak percaya dengan perkataan tersebut. Singkatnya, karena saham Tesla terus mengalami penurunan, Jinbei akhirnya terpaksa menjualnya yang membuat dirinya harus rugi 6%. Sementara Miso semakin stres karena ternyata Elon Musk semakin gencar menulis cuitan di Twitter sehingga sahamnya terus menurun. Di sisi lain, Kang San yang hendak tidur ternyata benar-benar menelepon Elon Musk, di mana mereka memang sudah saling mengenal. Jadi 15 tahun yang lalu, Kang San pernah menolong seorang pria bule di hutan Thailand karena ia tergigit ular berbisa, yang ternyata pria bule itu adalah Elon Musk. Ia sangat berterima kasih kepada Kang San karena telah menolong hidupnya dan sejak saat itulah mereka saling mengenal. Kang San menelepon dan meminta agar Elon Musk berhenti bermain Twitter untuk sementara waktu, di mana saat itu Elon Musk pun langsung menuruti permintaan tersebut. Alhasil, Jinbei langsung melihat cuitan Elon Musk yang mengatakan jika ia akan berhenti bermain Twitter sementara waktu, membuat dirinya langsung merasa kesal karena telah menjual sahamnya. Dan seketika saham Tesla langsung naik drastis, membuat Jinbei merasa frustasi. Sementara Miso yang mabuk berat akhirnya dibawa pulang oleh Sunwo ke apartemennya, dan ketika Miso sudah ditidurkan di tempat tidurnya, tiba-tiba Miso menarik Sunwo lalu mengajak Sunwo tidur bersama. Keesokan paginya, Miso sangat terkejut karena ia bangun dengan hanya memakai pakaian dalam saja, membuatnya teringat dengan kejadian semalam jika ia sudah merayu Sunwo. Dan karena malu, akhirnya Miso tidak berani bertanya secara langsung apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka semalam. Lalu saat akan pergi, Miso diajak Sunwo untuk sarapan terlebih dahulu karena Sunwo sudah memasak sup agar Miso bisa merasa segar setelah mabuk semalam. Setelah itu, mereka pun kembali mengikuti kelas saham, di mana saat itu Hangja curiga jika Miso dan Sunwo telah berpacaran karena mereka terlihat berangkat bersama-sama. Namun tentu saja Miso langsung membantah hal tersebut. Kemudian mereka mulai membahas tentang saham Amerika yang sempat mereka beli, di mana di sini Hangja menyindir Jinbei yang malah menjual saham Tesla dengan keadaan rugi. Setelah itu, Yejun memulai sesi pembelajaran di mana ia akan membahas tentang saham yang baru akan go public atau biasa disebut IPO. Yejun menjelaskan jika saham yang baru saja IPO biasanya akan langsung naik karena banyaknya investor yang masuk. Namun meski begitu, mereka tidak boleh langsung gegabah membelinya karena mereka harus tetap menganalisisnya terlebih dahulu. Dan saat ini, Yejun mengungkapkan jika ada dua perusahaan yang akan IPO. Yang pertama ada perusahaan yang bernama John & Jam yang bergerak di dunia game. Dan yang kedua ada Flying Entertainment, agensi dari penyanyi No Taejo. Kemudian Yejun akan membagi mereka menjadi dua tim untuk menganalisis kedua saham tersebut. Miso yang tidak mengerti game langsung memilih Flying Entertainment, begitu juga dengan Sunwo dan Hangja. Sementara Kang San, Jinbei dan Yejun akan memilih John & Jam. Kang San mengungkapkan jika game adalah keahliannya karena dulu ia merupakan raja game di warnet. Setelah pembelajaran selesai, Sunwo menyarankan agar mereka bertiga mulai sering berkumpul untuk mempelajari saham Flying Entertainment. Namun saat itu Miso masih terus kepikiran dengan kejadian semalam, apakah ia tidur dengan Sunwo atau tidak. Karena Sunwo menunjukkan sikap yang biasa seolah dirinya sedang menyukai Miso dan menganggap jika ia memilih Flying Entertainment agar bisa dekat dengannya saja. Lalu saat bertanya alasannya, Sunwo menjawab jika sebenarnya ia adalah penggemar dari No Taejo. Lalu pada akhirnya mereka pun sepakat akan berkumpul di restoran milik Hangja untuk membahas saham Flying Entertainment. Sementara itu, Kang San, Jinbei dan Yejun datang ke warnet untuk memainkan game dari John & Jam untuk mengetahui seluk-beluk game tersebut. Namun di saat itu mereka malah didatangi oleh teman-teman Yejun yang terkejut karena Yejun sedang bermain game. Mereka tidak menyangka anak serajin Yejun bisa bermain ke warnet. Kang San yang tak mau Yejun terpojok akhirnya memberitahu jika dirinya adalah paman Yejun yang mengajak Yejun bermain ke sana.
di mana mereka sangat kagum ketika melihat kemampuan Kang San yang hebat dalam permainan gamenya. Kembali ke Miso dan Sunwo, saat itu mereka sudah berada di restoran milik Hangja dan sebelum membahas saham Flying Entertainment, Sunwo terlebih dahulu membantu mengupas bawang agar pekerjaan Hangja cepat selesai. Di saat itulah, Miso yang penasaran mulai bertanya pada Sunwo apakah ia benar-benar fans Na Taijo atau bukan. Dan ketika Miso memberikan semua pertanyaan, ternyata Sunwo bisa menjawabnya dengan tepat, membuat Miso percaya jika Sunwo memang penggemar beratnya. Setelah itu, Hangja datang dan mulai membahas sahamnya di mana Miso merasa khawatir apakah saham tersebut bisa terus bertahan karena Flying Entertainment hanya mengandalkan Na Taijo saja. Hingga tiba-tiba teman-teman Hangja datang ketika mendengar mereka sedang membahas Na Taijo. Mereka sangat berharap bisa bertemu dengan idolanya itu, membuat Miso akhirnya akan membantu mereka mencarikan tiket untuk bisa jumpa fans dengan Na Taijo. Di sisi lain, Kang San yang berada di atas rumah Jinbe hampir saja ketahuan oleh istri Jinbe, di mana saat itu Kang San langsung melompat dari jendela sehingga istri Jinbe tidak melihat dirinya. Kang San yang kini tidak punya tempat tinggal akhirnya datang ke minimarket untuk meminta tolong agar diizinkan menginap di rumah Sunwo. Keesokan harinya, Kang San dan Jinbe mulai berdiskusi tentang saham John & James, di mana mereka berdua memiliki perbedaan pendapat. Kang San merasa jika game tersebut tidak terlalu menarik karena hanya bisa dimainkan pay to win saja. Namun, Jinbe yang sudah mengecek rasio saham yang akan diluncurkan, ia tetap akan membeli saham tersebut. Lalu setelah itu, Jinbe meminta agar Kang San mulai mengajarinya mengendarai motor, di mana pertama-tama Kang San malah menyuruh agar Jinbe mencoba permainan motor di arena permainan terlebih dahulu agar terbiasa menggunakan sebuah motor. Malam harinya ketika Jinbe pulang bersama istrinya, mereka melihat Sunwo di seberang jalan, di mana saat itu istri Jinbe mengenali sosok Sunwo sebagai seseorang yang terkenal dulu. Namun karena suatu alasan, Sunwo dimasukkan ke dalam penjara. Perkataan tersebut tentu saja membuat Jinbe terkejut karena mengira jika Sunwo hanyalah pemuda biasa saja. Setelah sampai rumah, Sunwo mencoba untuk masuk lagi ke akun sahamnya yang dulu. Namun setelah terbuka, ia malah kembali merasa pusing dan bergegas ke kamar mandi untuk cuci muka. Di saat itulah, Kang San yang ada di sana malah tidak sengaja melihat akun saham milik Sunwo itu dan melihat jika portofolio Sunwo mencapai 2 miliar won, yang tentu saja membuat Kang San kaget. Singkatnya, Sunwo dan Miso akhirnya pergi ke acara jumpa fans Na Taijo bersama ibu-ibu teman Hangja. Nah, di acara tersebut, Sunwo malah terpilih untuk maju ke depan, di mana ia mendapatkan pertanyaan mengenai Na Taijo yang ternyata bisa dijawab semuanya, yang membuat Miso semakin yakin jika Sunwo memang penggemar berat Na Taijo. Setelah acara selesai, Sunwo memberikan hadiah yang ia terima kepada Miso. Bahkan, Sunwo langsung memasangkannya di kamar Miso, membuat Miso mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya Sunwo mau darinya. Dan pada akhirnya Miso memberanikan diri untuk bertanya apa yang terjadi malam kemarin. Mendengar pertanyaan itu, Sunwo pun tertawa tipis dan bercerita jika di malam itu ternyata Miso bukan mengajak Sunwo untuk tidur bersama, melainkan membeli saham Amerika dengan jumlah yang banyak. Dan tanpa sadar saat itu Miso membeli banyak saham hingga menghabiskan $1.000 lebih. Beruntungnya semua saham itu tidak rugi, namun malah justru untung walaupun hanya sedikit saja, membuat Miso pun malu mengetahuinya. Saat pulang, Sunwo mengeluarkan sebuah kertas dari dalam sakunya yang ternyata itu semua adalah catatan tentang Na Taijo, yang menandakan jika dia bukanlah penggemar berat Na Taijo, melainkan hanya ingin bisa selalu dekat dengan Miso saja. Keesokan harinya, pembelajaran kembali dimulai, di mana saat itu Yejun meminta mereka menjelaskan tentang saham IPO yang sudah dipelajari. Hangja mengungkapkan jika ia sudah mantap akan membeli saham Flying Entertainment karena menganggap kepopuleran Na Taijo akan bisa mendongkrak nilai sahamnya. Begitu juga dengan Miso yang pada akhirnya mantap untuk membeli saham tersebut. Sementara di pihak sebelah, ternyata hanya Jinbe yang membeli sahamnya, di mana saat itu ia merasa khawatir karena sepertinya ia memilih jalan yang salah. Setelah itu, Yejun menjelaskan jika mulai besok ia akan semakin sibuk karena akan mengikuti les tambahan di sekolah. Jadi, mulai besok ia akan menunjuk Sunwo sebagai pengganti dirinya sementara waktu untuk memimpin pembelajaran ini.
Setelah itu, Yejun menunjukkan sebuah surat yang ternyata itu adalah surat para pemegang saham yang pasti dimiliki oleh mereka semua. Namun karena mereka tidak mengerti dengan surat itu, mereka menganggap jika itu hanyalah surat biasa, yang padahal surat itu bisa membuat mereka datang ke acara para pemegang saham. Yejun pun lalu menyuruh agar mereka semua menggunakan surat tersebut untuk hadir sebagai hak seorang investor. Akhirnya, mereka pun akan segera pergi ke acara sesuai tempat saham yang mereka miliki. Setelah selesai pembelajaran, Jinbe akhirnya mengikuti tes pembuatan SIM motor, namun saat itu ia malah gagal walaupun sudah diberi semangat oleh Kang San. Di sisi lain, Sunwo bertanya kepada Miso apakah Miso yakin akan pergi ke rapat pemegang saham walaupun jaraknya sangat jauh. Dengan tegas, Miso menjawab jika ia akan tetap pergi ke sana karena ini adalah pengalaman pertamanya dan ia juga menunjukkan tiket keberangkatan pesawatnya. Sementara Kang San dan Hang Ja yang juga baru akan pertama pergi ke rapat pemegang saham mulai mencari tahu apa saja yang akan dilakukan di rapat tersebut dan pakaian apa yang cocok untuk mereka kenakan. Hingga mereka akhirnya memutuskan untuk memakai setelan jas dan juga gaun. Selain itu, di internet juga dijelaskan jika rapat itu biasanya akan ditutup dengan sesi dansa dan makan-makan. Sehingga mereka akhirnya memutuskan untuk berlatih dansa agar tidak canggung saat melakukannya nanti. Namun saat mereka datang keesokan harinya, mereka terkejut karena semua orang justru memakai pakaian yang biasa saja. Meskipun malu karena mereka memakai pakaian yang berlebihan, namun mereka tetap masuk ke acara tersebut. Bahkan Hang Ja sempat mengutarakan sesuatu di dalam rapat yang membuat semua orang begitu kagum kepadanya. Sementara itu, Yejun dan Jinbe baru saja menyelesaikan rapat pemegang saham mereka. Dan saat akan pulang naik bus, Yejun melihat ada iklan tentang pameran antariksa, membuat dirinya sangat tertarik untuk datang ke sana karena faktanya Yejun sangat menyukai dunia luar angkasa. Alhasil, Jinbe langsung mengajak Yejun ke sana yang membuat Yejun sangat senang dan menikmati pameran tersebut. Namun saat akan pulang, Yejun langsung dimarahi oleh ibunya karena hari ini ia ketahuan telah membolos les. Sementara itu di bandara, Miso sudah siap untuk pergi dan ketika sudah masuk ke dalam pesawat, ia dikejutkan dengan kedatangan Sunwo yang tiba-tiba duduk di sampingnya. Sunwo menjelaskan jika dirinya juga pemegang saham perusahaan yang sama dengan Miso, di mana saat itu Miso sempat kaget ketika melihat jika Sunwo memiliki 100 lot saham di perusahaan tersebut. Ternyata ini semua sudah direncanakan oleh Sunwo karena ia memang berniat menemani Miso ke luar kota. Setelah sampai, mereka menyempatkan waktu untuk datang ke pabrik perusahaan tersebut, di mana di sana mereka bertemu dengan seorang pria bernama Pak Kim yang ternyata dia adalah CEO perusahaannya. Mereka lalu diajak berkeliling pabrik dan kantornya, di mana saat itu Miso mengungkapkan keresahannya, yaitu walaupun salah satu produknya laris di pasaran, namun saham mereka tidak naik secara drastis. Setelah dijelaskan secara menyeluruh, akhirnya mereka menemukan jawabannya karena masalah utamanya adalah dari bahan baku yang sulit didapatkan. Salah satu produk yang sangat laris yaitu cangkul harus dibuat manual satu persatu dan bahan bakunya selalu tidak bisa dipasok secara stabil. Alhasil, meski pemesannya meningkat, namun karena bahannya sering kurang, maka mereka tidak bisa memperbesar pasarnya. Mendengar semua penjelasan itu, mereka pun sempat berpikir untuk membantu Pak Kim mencari bahan baku yang murah dan stabil, di mana pada akhirnya setelah berkeliling tempat, mereka bisa menemukan sebuah plat besi yang bisa dipasok dengan jumlah besar yang harganya juga tidak terlalu mahal. Mereka berharap dengan itu maka harga saham perusahaan akan cepat naik, membuat Pak Kim senang dan berterima kasih atas bantuan mereka berdua. Setelah selesai, hari itu mereka memutuskan untuk mencari penginapan, namun sayangnya karena kota itu sedang ada acara festival kembang api nasional, maka kamar di hotel tersebut hanya tersisa satu saja, di mana saat itu Sunwo akhirnya memberikan kamar tersebut kepada Miso, lalu dia akan mencari penginapan lain. Saat istirahat, Miso menerima pesan dari Jinwook membuat Miso kesal dan memutuskan untuk membeli minuman alkohol. Namun saat itu, ia malah melihat Sunwo yang sedang kedinginan di pinggir pantai. Ternyata semua hotel di daerah itu sudah penuh, membuat Miso akhirnya mengajak Sunwo berbagi kamar hotel dengannya saja. Lalu saat Sunwo mandi, Jinwook menelepon Miso mengatakan jika sebaiknya pernikahan mereka dibatalkan saja dengan alasan yang belum jelas. Mendengar hal itu, Miso jelas merasa sedih.
Sunwoo yang melihatnya lalu berusaha menenangkan Miso, di mana Miso menganggap jika hidupnya memang sangat berantakan dan bahkan pasangannya tidak mau menerima kekurangannya. Mendengar hal itu, Sunwoo menjelaskan jika Miso adalah orang yang selalu ceria dan jika diibaratkan saham, Miso adalah saham yang sangat menjanjikan di masa depan. Karena jika berada di dekat Miso, Sunwoo selalu merasa senang dan tenang. Mendengar penjelasan itu, Miso pun lalu bertanya apakah Sunwoo menyukai dirinya. Tanpa bertele-tele, Sunwoo menjawabnya dengan ciuman yang membuat mereka seketika merasa canggung. Dan pada akhirnya, Sunwoo pun pergi meninggalkan Miso, membuat Miso bingung dengan sikap Sunwoo itu. Keesokan harinya, mereka selalu canggung saat bertemu, dan ketika Miso bertanya mengapa Sunwoo pergi setelah menciumnya, Sunwoo tidak bisa menjawab dan mengalihkan pembicaraan. Namun saat akan naik bus, akhirnya Sunwoo bercerita jika ia tidak sengaja mencium Miso, membuat Miso tidak percaya karena menurutnya seorang pria tidak mungkin mencium wanita tanpa ada alasannya. Di sisi lain, Kang San melihat grafik saham miliknya mulai naik, membuat dirinya kini menjalani hari dengan sangat bahagia. Namun tidak berselang lama, ternyata sahamnya mulai turun yang seketika sifatnya pun berubah drastis menjadi seorang pemarah dan gelisah, seperti orang kehilangan arah, sehingga orang-orang mengira jika Kang San adalah orang gila. Nah, karena frustasi, Kang San akhirnya datang ke tempat dukun, di mana saat itu si dukun bisa mengetahui jika Kang San sedang ada masalah dengan saham. Karena faktanya, si dukun juga sedang mengalami hal yang sama, yaitu sahamnya turun drastis. Kemudian, si dukun memberikan Kang San sebuah jimat, di mana jimat itu bisa membuat keberuntungan Kang San naik, yang padahal si dukun saja tidak pernah beruntung. Akhirnya, Kang San membeli 2 jimat, di mana satunya akan ia berikan kepada Hang Cha. Namun saat itu, Hang Cha justru merasa heran dengan Kang San karena masih percaya kepada dukun. Menurut Hang Cha, uang dari pembelian jimat itu cukup mahal dan ia menegaskan lebih bermanfaat jika Kang San menggunakannya untuk membeli saham lagi. Akhirnya, di sini Hang Cha mulai menceramai Kang San yang selalu hidup tidak punya tujuan. Lalu Hang Cha mencoba menyadarkan Kang San jika Kang San tidak boleh menjalani hidup yang seperti itu, karena ia harus mengingat kembali janjinya kepada mendiang sang ibu. Dan karena Hang Cha merasa kasihan, akhirnya ia pun memberikan pekerjaan untuk Kang San agar bekerja di restoran miliknya, membuat Kang San seketika merasa sangat senang dan memeluk Hang Cha. Singkatnya, Kang San mulai bekerja di restoran, di mana saat itu Kang San menunjukkan betapa semangatnya dia. Namun setelah beberapa saat, Hang Cha malah semakin dibuat kesal karena Kang San melakukan beberapa kesalahan seperti menjatuhkan makanan pesanan, memecahkan piring, hingga tidak bisa menghitung pembayaran pelanggan, membuat Hang Cha kesal dan salah mengira. Sementara itu, Miso tiba-tiba kedatangan Jin Wook yang masih dalam keadaan mabuk. Akhirnya, Miso menyuruh Jin Wook untuk masuk, di mana saat itu Jin Wook mengungkapkan jika ia sangat merindukan Miso. Lalu keesokan paginya, Miso langsung membuatkan sup untuk Jin Wook. Di sini Jin Wook mengajak Miso untuk memulai hubungan mereka dari awal, membuat Miso sempat terdiam dan mengungkapkan jika Jin Wook sangat egois karena hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak tahu yang Miso rasakan. Di sisi lain, Jin Bei mengantar Ye Jun ke tempat perlombaan simulasi trading saham, di mana saat itu Ye Jun langsung memenangkan lomba tersebut. Lalu setelah lomba selesai, mereka diundang untuk datang ke ruangan direktur penyelenggara kompetisi, di mana di sana Ye Jun malah tidak sengaja melihat ada foto Sunwoo di antara para pemenang yang terpajang. Alhasil, mereka langsung menceritakan kepada yang lainnya jika ternyata Sunwoo adalah seorang trader cerdas, karena bahkan direktur tadi bercerita jika belum ada yang bisa memecahkan rekor kemenangannya. Jadi setelah lulus kuliah, Sunwoo langsung direkrut oleh perusahaan besar menjadi prop trader, membuat mereka semua kaget mendengarnya karena baru mendengar istilah nama prop trader. Sunwoo selalu menjadi andalan di perusahaan tersebut hingga menghasilkan banyak uang di sana. Mendengar semua penjelasan itu, Miso pun langsung teringat tentang tingkah-tingkah Sunwoo yang menunjukkan jika ia memang sudah ahli dalam dunia trading. Membuat Miso kini sadar jika Sunwoo bukanlah seorang penjaga minimarket, melainkan orang yang ahli dalam dunia investasi. Lalu untuk Kang San, dia juga menjelaskan jika ia pernah melihat portofolio akun saham milik Sunwoo yang mencapai 20 miliar won, membuat mereka tentu saja merasa kaget.
Kemudian Jin Be melanjutkan ceritanya, di mana ia juga pernah mendengar rumor jika Sun Woo sempat dipenjara yang tentu saja membuat mereka tidak percaya. Setelah pulang dari sana, Miso langsung menemui Sun Woo untuk menanyakan kebenaran tentang semua cerita-cerita tadi, di mana saat itu Sun Woo akhirnya mengakuinya jika semua itu memanglah benar. Miso pun lalu merasa kecewa kepada Sun Woo karena merasa jika selama ini ia dibohongi. Namun Sun Woo menjawab jika ia ingin kembali ke dunia saham justru akibat melihat kegigihan dan semangat dari Miso. Setelah itu, Sun Woo mulai menceritakan semuanya kepada Miso, di mana setiap melihat grafik saham kepalanya langsung merasa pusing dan pandangannya kabur. Itulah alasan kini Sun Woo ikut kelas saham bersama Miso agar ia bisa terbiasa melihat grafik saham lagi. Sun Woo menjelaskan jika awal ia bisa bersemangat lagi untuk melihat grafik saham akibat ia melihat kegigihan dan semangat dari Miso yang tidak pernah menyerah. Lalu Sun Woo mulai menjelaskan trauma masa lalunya yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Jadi dulu saat dirinya masih duduk di bangku SMA, dirinya sudah ahli dalam bidang saham, bahkan memenangkan perlombaan dan juga mendapatkan uang sebanyak 200 juta won dari saham. Singkatnya, saat dirinya sudah bekerja di perusahaan besar sebagai prop trader, hidupnya mulai berubah di mana setiap hari Sun Woo merasa tertekan karena harus menghasilkan uang dari pasar saham. Lalu di suatu momen, Sun Woo diajak oleh pemimpin perusahaan untuk memperkenalkan dengan seorang investor besar di mana mereka berencana akan memanipulasi saham agar bisa menarik banyak investor. Awalnya Sun Woo ragu untuk melakukannya. Namun karena pemimpin perusahaan yang menyuruh, akhirnya Sun Woo pun terlibat lebih dalam hingga pada akhirnya perusahaan mereka didatangi oleh kejaksaan dan membuat semuanya mulai menyalahkan satu sama lain. Sun Woo akhirnya dijatuhi vonis hukuman penjara selama 6 bulan dan masa percobaan selama 1 tahun. Sejak saat itulah hidup Sun Woo mulai berantakan, di mana setelah bebas dari masa tahanan ia selalu menyendiri dan merasa menyesal telah melakukan semuanya. Hingga pada suatu ketika, Sun Woo hendak mencoba mengakhiri hidupnya di jembatan Sungai Han sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh Miso. Nah, seiring berjalannya waktu, Sun Woo akhirnya menemukan semangat hidupnya lagi setelah bertemu dengan Miso yang sangat gigih dalam usahanya untuk sukses di dunia investasi. Mendengar semua cerita itu, Miso akhirnya mulai mengerti semua penderitaan yang dialami oleh Sun Woo. Ia lalu menenangkan Sun Woo dan memeluknya. Keesokan harinya, mereka mendengar berita jika pasar saham Amerika anjlok secara drastis, sehingga hal itu mempengaruhi harga saham di Korea. Dan ketika memeriksa portofolio mereka masing-masing, ternyata memang benar jika semua saham sedang anjlok. Bahkan, Ye Jun yang jarang salah akhirnya merasakan kerugian untuk pertama kalinya. Tak lama, Sun Woo datang dan meminta maaf atas semua rahasia yang selama ini ia pendam, membuat semuanya pun mengerti karena Miso sudah menceritakannya. Lalu setelah itu, mereka pun meminta saran kepada Sun Woo ketika tahu saham yang mereka beli anjlok. Sun Woo menjelaskan jika mereka harus yakin dengan saham yang mereka beli dan meminta mereka mengingat kembali mengapa mereka bisa membeli saham tersebut. Sun Woo menyarankan jika mereka masih yakin dengan saham tersebut, maka pertahankan, bahkan tambahkan ketika saham sedang anjlok seperti ini. Namun jika mereka pesimis, maka jual sekarang sebelum harga semakin anjlok. Nasihat tersebut tentu saja membuat mereka kini bisa merasa tenang. Lalu mereka pun mulai kepikiran dan meminta saran untuk membeli saham apa dari Sun Woo, membuat Ye Jun menghentikan mereka karena tujuan mereka di sini adalah untuk belajar, bukan untuk meminta saran membeli saham. Mendengar hal itu, Sun Woo pun setuju karena dirinya juga memiliki tujuan yang sama, yaitu belajar lagi mengenai saham agar traumanya bisa hilang. Lalu sejak saat itu, Sun Woo menyadari jika ada yang berubah dari Miso karena kini ia jarang mau untuk pergi bersama dan bertemu, bahkan Miso mulai menghindar dari dirinya. Lalu malam harinya, Hang Jia tiba-tiba datang menemui Sun Woo sambil membawa makanan dari restorannya. Tujuan Hang Jia ke sana ternyata hanya ingin meminta saran saham apa yang harus ia beli saat ini. Namun Sun Woo tetap pada pendiriannya bahwa ia tidak akan memberikan saran apapun karena mereka harus belajar memahami investasi, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Alhasil, Hang Jia pun tidak mendapatkan yang ia mau dan ketika akan pulang, ia malah bertemu dengan Jin Be yang ternyata juga memiliki tujuan yang sama dengan menyogok Sun Woo menggunakan sebuah hadiah.
Namun lagi-lagi Sunwoo menolak untuk memberikan saran dengan alasan yang sama. Malam itu, karena sangat kesepian, Sunwoo mengajak Miso untuk bertemu di minimarket, namun Miso tak kunjung menjawab pesannya, membuat Sunwoo akhirnya menelepon, di mana Miso berkata jika dirinya sedang sibuk malam ini. Nah, Sunwoo pun mulai berpikir jika Miso sudah kembali dengan Jinwook. Sunwoo mulai membayangkan jika mereka berdua datang ke sana untuk memberikan undangan pernikahan. Lalu tak berselang lama, Jinwook tiba-tiba datang membeli makanan, membuat Sunwoo langsung bersikap dingin dan cuek kepadanya. Jinwook yang tahu jika Miso sedang dekat dengan Sunwoo langsung membalas kesinisan tersebut. Keesokan harinya, Hangja, Jinbe, dan Kangsan mulai panik karena harga saham mereka terus mengalami penurunan. Mereka akhirnya memutuskan tidak menjual sahamnya dan malah membeli di harga tersebut, berharap bisa menutupi kerugian saat naik nanti. Namun ternyata selang beberapa saat saham mereka justru semakin anjlok, membuat mereka semakin stres dengan keadaan itu. Sementara itu, Kangsan ingin sekali membeli saham yang dibeli oleh Sunwoo akhir-akhir ini, berharap dirinya bisa untung. Namun karena lupa, Kangsan akhirnya pergi ke tukang hipnotis agar dirinya bisa mengingat saham apa saja yang dibeli oleh Sunwoo di akun miliknya. Namun sayangnya, Kangsan tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Di sisi lain, Sunwoo akhirnya bisa bertemu dengan Miso, di mana saat itu Sunwoo memberanikan diri untuk bertanya mengapa Miso selalu menghindar. Ternyata Miso melakukannya karena ia tidak mau bertanya rekomendasi saham apa yang harus ia beli kepada Sunwoo. Penjelasan itu tentu saja membuat Sunwoo merasa senang karena ia sudah berpikiran yang tidak-tidak. Setelah itu, Sunwoo mendapatkan teror dari Kangsan yang terus meminta rekomendasi saham apa yang harus ia beli, hingga kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi. Dan setelah tahu jika mereka sedang risau akibat saham yang turun, akhirnya Sunwoo mempunyai sebuah ide untuk membawa mereka ke suatu tempat agar mereka bisa berpikir secara jernih. Malam harinya, satu persatu dari mereka kemudian dijemput menggunakan mobil van, di mana Sunwoo mengajak mereka ke suatu tempat. Ternyata setelah sampai, mereka dibawa ke sebuah kuil di mana Sunwoo menjelaskan jika ia tahu mereka sedang tidak bisa berpikir jernih. Jadi, Sunwoo membawa mereka ke sana agar mereka menjauh dari dunia investasi terlebih dahulu dan menjernihkan pikiran mereka masing-masing. Karena menurutnya, orang yang bergelut di dunia investasi harus mempunyai pikiran yang jernih agar tidak salah untuk menentukan pilihan. Sunwoo ingin mereka merefleksikan diri di kuil sampai beberapa hari agar semua pikiran mereka menjadi jernih. Lalu mereka dipertemukan dengan para biksu yang ada di sana, di mana perefleksian akan segera dimulai. Para biksu lalu mengumpulkan semua ponsel agar mereka bisa fokus dalam kegiatan ini. Setelah itu, mereka dibawa ke suatu ruangan untuk menyantap makanan, di mana di sana ternyata mereka dikejutkan dengan kehadiran Yejun. Yejun mengaku jika ia sudah meminta izin kepada orang tuanya untuk mengikuti kegiatan ini. Setelah selesai, mereka melakukan kegiatan ritual mendekati kematian, di mana saat itu mereka harus menuliskan surat wasiat mereka masing-masing, lalu surat itu akan dibacakan oleh biksu sambil mereka tertidur di dalam peti. Saat Hangja melakukannya, ia justru merasa malu karena isi surat wasiatnya sangat aneh yang membuat semuanya juga ikut merasa malu mendengarnya. Kemudian kegiatan selanjutnya adalah minum teh sambil mengobrol dengan kepala biksu, di mana saat itu Jinbe menceritakan keluh kesahnya selama dirinya hidup. Lalu yang selanjutnya, mereka harus melakukan sujud sebanyak 100 kali di hadapan Buddha sambil memasangkan tasbih. Malam harinya, Sunwoo menemui Yejun, di mana saat itu Yejun menjelaskan jika sebenarnya kedua orang tuanya tidak menyukai Yejun mempelajari investasi, karena menurut orang tua Yejun, masa depan seorang anak akan ditentukan dari pelajaran di sekolahnya. Mendengar hal itu, Sunwoo jelas tidak setuju, karena menurutnya kesuksesan seseorang adalah ketika orang itu bekerja di bidang yang ia sukai dan melakukannya tanpa paksaan dari siapapun. Lalu saat Sunwoo bertanya apa yang Yejun sukai, Yejun jelas menjawab investasi, namun sebenarnya ia lebih menyukai dunia luar angkasa karena ia bercita-cita untuk menjadi seorang astronot. Mendengar hal itu, Sunwoo pun beranggapan jika Yejun memang cocok dengan bidang astronomi karena dirinya sangat pintar. Dan saat itu pandangan Sunwoo langsung beralih ke Miso yang sedang jalan-jalan, sehingga membuat Yejun beranggapan jika Sunwoo pasti menyukai Miso. Dan karena malu, Sunwoo langsung menutup mulut Yejun agar tidak terdengar oleh Miso.
Setelah itu, Sunwo menghampiri Miso dan mengajaknya untuk bertemu tengah malam di Palariung Utama, membuat Miso seketika tersipu malu dan jantungnya pun berdegup kencang. Nah, agar mereka tidak ketahuan, akhirnya mereka keluar secara diam-diam setelah semuanya sudah tertidur pulas. Dan pada akhirnya mereka pun bertemu di tempat yang sudah dijanjikan, di mana saat itu Sunwo langsung mengungkapkan perasaannya. Sunwo juga meminta maaf atas apa yang terjadi di hotel tempo hari, karena saat itu ia masih belum merasa pantas untuk menjadi pasangan Miso. Namun kali ini, ia sudah memantapkan diri untuk mengungkapkan perasaannya itu karena ia sudah siap berada di sisi Miso. Namun ternyata, perkataan dari Sunwo itu tidak terdengar jelas karena ada suara sirine polisi yang ternyata para polisi itu datang ke kuil. Ternyata yang membuat laporan kepada polisi adalah Ibu Yejun yang mengungkapkan jika putranya telah diculik. Lalu laporan itu juga diperkuat oleh kesaksian salah satu biksu yang mengatakan jika ia melihat Yejun makan sangat lahap seolah-olah sedang kelaparan, serta Sunwo yang sempat menutup mulut Yejun malam tadi. Kesalahpahaman itu pun berujung dengan dibawanya mereka semua ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Kemudian mereka pun mulai meluruskan masalah ini, jika mereka bukan seorang penculik melainkan kelompok belajar saham di mana Yejun adalah mentor mereka. Namun Ibu Yejun mengatakan jika Yejun pergi dengan izin untuk ikut perkemahan, membuat mereka akhirnya tahu jika Yejun sudah berbohong. Akhirnya karena kesalahpahaman ini mereka pun dinyatakan tidak bersalah. Namun ketika ayah Yejun yang seorang tentara itu datang, ia langsung memukuli Yejun, membuat Yejun menangis ketakutan. Mereka pun segera melerai dan melarang kedua orang tua Yejun untuk menghukum Yejun. Dan di sini mereka akhirnya bisa tahu jika kedua orang tua Yejun selalu tidak akur karena malah saling menyalahkan satu sama lain. Lalu ketika pulang, Miso baru menyadari jika saham yang ia beli semakin anjlok, membuatnya menyesal karena tidak segera menjualnya. Hal itu tentu membuat Sunwo merasa bersalah dan meminta maaf kepada Miso karena malah mengajak mereka ke kuil. Lalu saat di rumah, Miso mulai berpikir cara mengembalikan kerugian saham miliknya, di mana saat itu ia menemukan tutorial teknik yang bernama scaling, yaitu transaksi cepat yang hanya memakan waktu 5 menit dengan membeli saham di saat naik. Alhasil keesokan harinya, Miso terus mencoba teknik tersebut berhari-hari yang ternyata teknik itu berhasil membuat Miso untung sampai 200.000 won. Dan untuk merayakan keberhasilannya itu, Miso langsung mengajak Sunwo makan malam sambil memberikan hadiah sebuah sepatu mahal yang membuat Sunwo ikut senang ketika melihat Miso sebahagia itu. Namun, ia belum tahu apa yang telah Miso lakukan. Dan saat Sunwo sudah pulang, tiba-tiba Miso datang lagi, di mana saat itu ia mengambil lagi sepatu yang ia berikan tadi untuk ia jual, karena ternyata ia sedang mengalami kerugian. Alhasil, dari sinilah Sunwo mengetahui jika Miso melakukan teknik scaling, di mana awalnya ia memang untung, namun ternyata saat ini ia malah merugi hingga 600.000 won. Setelah itu, Sunwo menyuruh agar Miso login ke akun saham miliknya agar dirinya bisa memperbaiki kerugian yang dialami oleh Miso. Dan untuk pertama kalinya, Sunwo akhirnya bisa melihat grafik saham lagi meskipun awalnya sempat mengalami pusing. Sunwo langsung membeli beberapa saham untuk mengembalikan kerugian yang ada di akun Miso hingga sampai pagi tiba, Sunwo terbangun masih di depan laptopnya. Namun saat itu, Miso sudah pergi dari sana. Dan karena senang, Sunwo langsung mengabari Miso jika kini ia sudah bisa melihat grafik dan bahkan membeli saham lagi. Namun saat itu, Miso malah sedang bersama Jin-wook, di mana ternyata Miso menerima kembali Jin-wook untuk memulai hubungan mereka. Keesokan harinya saat sedang bekerja, Miso baru membalas pesan dari Sunwo yang mengajaknya bertemu di sebuah kafe setelah pulang kerja. Lalu singkatnya, Sunwo pun sudah sampai di sana terlebih dahulu untuk menunggu Miso. Namun saat Miso sedang menuju ke sana, tiba-tiba ia dihentikan oleh ibunya yang ternyata sudah tahu jika tabungan pernikahan Miso dihabiskan untuk membeli saham. Sang ibu sangat marah karena Miso berbohong jika persiapan pernikahannya sudah matang. Sang ibu yang sudah sangat kesal pun akhirnya membawa Miso pulang ke kampung halaman, di mana saat itu ia belum sempat mengirim pesan kepada Sunwo karena ponselnya disita. Alhasil, ibunya lah yang memberikan pesan kepada Sunwo, di mana saat itu ia menyuruh agar Sunwo tidak menemuinya lagi. Pesan tersebut tentu saja membuat Sunwo merasa khawatir, lalu segera bergegas menuju apartemen Miso, namun sayangnya tidak ada Miso di sana.
Keesokan harinya, Sunwoo datang ke kelas saham di mana di sana ia juga tidak melihat kehadiran Miso. Alhasil, kini mereka tinggal tersisa 4 orang di mana Sunwoo menggantikan Yejun untuk mengisi materi. Kali ini, Sunwoo menjelaskan jenis investasi lain seperti obligasi, reksadana, dan juga emas. Walaupun hasilnya lebih rendah dari saham, namun investasi itu tidak beresiko tinggi. Sunwoo menjelaskan jika mereka harus melakukan yang namanya rebalancing, yaitu meletakkan beberapa uang mereka ke investasi-investasi tersebut agar tidak tercampur dan aman. Sementara itu, Miso dipaksa membantu ibunya mengelola kebun stroberi, di mana saat itu Miso mulai penasaran bagaimana ibunya bisa tahu jika ia sedang berinvestasi saham. Ternyata, sang ibu diberitahu oleh ibu Jinwook yang membuatnya merasa malu karena ulah dari Miso pernikahan mereka jadi gagal. Kemudian, sang ibu melarang Miso untuk kembali ke Seoul dan menyuruhnya bertani saja di rumah yang membuat Miso tentu saja menolaknya. Di sisi lain, Hangja sedang diprotes oleh putrinya karena tidak diperbolehkan berkuliah di Amerika dengan alasan biayanya sangat mahal. Mendengar alasan tersebut, sang putri kemudian menyindir tentang investasi saham Hangja, yang mana untuk membeli saham saja uangnya ada, namun untuk dirinya sekolah malah tidak ada. Sang putri menganggap jika Hangja sudah keterlaluan, yang membuat Hangja seketika langsung terdiam. Sementara itu, Jinbe yang kini sudah memiliki SIM, akhirnya mulai mengendarai motornya, di mana saat itu ia bertemu dengan Yejun dan berniat akan mengantar Yejun ke tempat lesnya. Jinbe juga mulai bertanya tentang saham miliknya yang membuat Yejun langsung marah-marah dengan mengatakan jika ia sudah tidak tertarik dengan dunia saham lagi. Bahkan saat itu Yejun malah mengatakan jika ia bosan dengan investor bodoh seperti Jinbe, yang membuat Jinbe kaget dan ketika pergi dirinya malah mengalami kecelakaan. Beruntungnya Jinbe tidak terluka parah, di mana saat itu istrinya langsung marah-marah dan menyuruh Jinbe segera menjual motornya itu. Sementara Yejun yang sedang les mulai teringat dengan kata-kata tadi, yang mana ia menganggap jika dirinya sudah keterlaluan kepada Jinbe. Kembali ke kampung Miso, saat itu Jinwook datang untuk membantu mereka mengurus kebun stroberi. Namun saat itu Miso justru sibuk mendengarkan berita di radio tentang saham. Namun ia malah ketahuan oleh sang ayah, yang membuat sang ayah kesal dan menyuruh agar Miso menghentikan obsesinya terhadap saham. Setiap hari, Miso merasa tidak punya semangat karena berkebun bukanlah dunianya. Hingga saat sedang memetik stroberi, wajah Sunwoo tiba-tiba muncul yang membuat dirinya semakin merindukan Sunwoo. Hingga suatu ketika, ponsel Miso akhirnya dikembalikan, yang membuat Miso langsung mengecek semua pesan yang sudah menumpuk. Namun, saat itu tiba-tiba Jinwook datang dan mengambil ponsel tersebut karena Jinwook menganggap jika Miso sudah tidak waras. Miso sudah rugi besar karena saham, namun ia masih saja terobsesi. Jinwook tidak mau jika hubungan mereka rusak lagi akibat kejadian seperti itu. Jinwook menganggap jika semua ini terjadi akibat kehadiran Sunwoo di hidup Miso, sehingga Miso bisa terobsesi dengan saham. Mendengar perkataan itu jelas saja membuat Miso kesal karena bukan Sunwoo yang membuatnya seperti itu. Alhasil, di sini Miso mengungkapkan jika ia ingin benar-benar mengakhiri hubungannya dengan Jinwook karena menganggap jika mereka sudah tidak ada kecocokan lagi. Selain itu, Miso juga mengungkapkan jika kini ia benar-benar sudah menyukai Sunwoo. Di sisi lain, Hangja akhirnya memutuskan untuk menjual semua aset sahamnya demi bisa menyekolahkan putrinya ke Amerika. Siangnya, mereka kembali memulai kelas pembelajaran, di mana saat itu Hangja melihat jika Sunwoo selalu melamun. Ia lalu bertanya apakah Sunwoo baru putus dengan Miso. Sunwoo menjawab jika mereka belum berpacaran, namun ia sudah mengungkapkan perasaannya walaupun Miso belum membalas. Mendengar hal itu, Kang San, Jinbe, dan Hangja terus menyemangati Sunwoo dan menyuruhnya untuk terus mengejar Miso sampai ia tidak bisa lagi melakukannya. Malam harinya, Sunwoo tiba-tiba mendapatkan sebuah paket di depan apartemen yang ternyata itu adalah stroberi pemberian dari Miso. Miso memberikan sebuah surat yang di dalamnya berisi pesan tersembunyi yang mengatakan jika Miso butuh diselamatkan. Tanpa berlama-lama, Sunwoo langsung menuju ke alamat kebun stroberi yang ada di paket itu. Sementara Miso yang mulai membuka akun sahamnya merasa terkejut karena beberapa saham yang tidak ia ketahui tiba-tiba naik, membuat Miso teringat jika saham-saham itu ternyata adalah saham yang dibeli oleh Sunwoo ketika dirinya sedang mabuk. Dari situlah Miso menyadari jika Sunwoo akhirnya bisa bermain saham lagi. Miso berusaha menghubungi Sunwoo, namun sayangnya Sunwoo tidak menjawabnya.
Nah, karena panik, Miso memutuskan untuk kabur dari sana menggunakan kendaraan kebun milik ayahnya. Mereka sebenarnya sempat berpapasan, namun saat itu Miso tidak menyadarinya hingga pada akhirnya Sunwo menyadari jika wanita tadi adalah Miso. Namun saat kembali, ternyata Miso sudah tidak ada dan hanya meninggalkan mobil kebunnya di sana. Lalu singkatnya, mereka pun bertemu di kebun stroberi, di mana saat itu Sunwo mengatakan agar Miso tidak kembali kepada Jinwook dan harus bersama dirinya, karena kini Sunwo akan selalu di sampingnya. Mendengar perkataan itu, Miso pun langsung memeluk Sunwo dan diakhiri dengan ciuman romantis. Lalu setelah itu, mereka pun hendak pergi dari sana, namun sayangnya sang ibu memergoki sehingga Sunwo langsung memperkenalkan dirinya. Akhirnya, kedua orang tua Miso mengajak Sunwo masuk ke rumah, di mana saat itu mereka berdua menunjukkan ketidaksukaannya kepada Sunwo. Namun saat itu, Sunwo yang gigih terus berusaha mengambil hati mereka berdua. Dan ketika Sunwo melihat ada sebuah bola baseball yang dipajang dengan tanda tangan pemain, Sunwo sadar jika ayah Miso adalah penggemar dari olahraga baseball. Alhasil, Sunwo langsung membahas mengenai baseball yang membuat ayah Miso mulai nyaman dengan obrolan mereka. Bahkan dia mulai kagum dengan pengetahuan Sunwo mengenai tim-tim baseball. Namun saat itu, ayah Miso masih saja beranggapan jika Sunwo adalah penyebab mengapa Miso sangat terobsesi dengan saham. Namun, Miso menjawab jika keputusan itu ia ambil sendiri tanpa campur tangan orang lain. Bahkan Miso sudah terjun ke dunia saham sebelum mengenal Sunwo. Miso mengungkapkan jika kini ia benar-benar menyukai Sunwo karena ia bisa menjalani hidup dan nyaman bersamanya. Semua penjelasan tersebut kemudian membuat ayah dan ibu Miso akhirnya luluh dan mengizinkan Miso untuk kembali ke Seoul. Keesokan harinya, Kang San mengungkapkan kepada Hang Ja mengenai saham perusahaan yang mereka tanam. Namun saat itu, Hang Ja menjawab jika dia sudah menjual semua saham miliknya dan sudah tidak tertarik lagi dengan dunia saham. Bahkan saat itu, Hang Ja malah menyindir Kang San karena ia selalu merepotkannya saja, membuat Kang San tersinggung dan pada akhirnya memutuskan untuk tidak bekerja lagi di sana dan menerima tawaran pekerjaan dari sepupunya yang ada di pabrik. Sementara itu, Jinbe tiba-tiba kesakitan dan pingsan karena ternyata tulang rusuknya mengenai bagian paru-paru. Namun saat itu dokter mengungkapkan jika Jinbe masih bisa diselamatkan dan keadaannya mulai membaik. Di sisi lain, Ye-jun yang sedang belajar akhirnya mulai membuka lagi akun sahamnya untuk pertama kali, di mana saat itu ia merasa terkejut karena ada salah satu sahamnya yang naik drastis. Ye-jun jadi mulai bersemangat lagi dengan dunia saham dan ingin mengabari semuanya di grup belajar saham. Namun saat itu Ye-jun mengurungkan niatnya karena ia masih tidak enak hati kepada Jinbe akibat kata-katanya kemarin. Keesokan harinya, Miso dan Sunwo terkejut karena saat sampai ke tempat belajar hanya mereka saja yang datang. Kemudian Miso mulai bertanya di grup chat di mana mereka menjawab alasan mereka masing-masing. Miso dan Sunwo pun mulai curiga dengan keadaan mereka dan Miso pun ingin mendatangi mereka satu persatu karena tidak biasanya mereka kehilangan semangat untuk belajar saham. Kemudian mereka berdua sampai di restoran Hang Ja, di mana saat itu Hang Ja menjelaskan alasannya untuk tidak kembali ke dunia saham karena menurutnya itu hanya membuang waktunya saja. Setelah itu, mereka datang ke rumah sakit untuk menjenguk Jinbe, di mana saat itu Jinbe juga menjelaskan alasan yang sama dengan Hang Ja, jika ia sudah tidak akan kembali lagi ke dunia saham karena ia sudah menjual semua asetnya. Bahkan Jinbe mengira jika usianya sudah tidak muda lagi untuk melanjutkan usahanya di dunia tersebut. Malam harinya, mereka mulai mencari keberadaan Kang San, di mana saat itu Sunwo malah menemukan selembar kertas yang ternyata adalah lukisan dari Kang San, di mana lukisan itu bergambarkan Hang Ja serta tulisan kata-kata penyemangat untuknya. Alhasil, keesokan harinya mereka memberikan lukisan itu kepada Hang Ja, membuat semangat Hang Ja muncul kembali. Lalu Hang Ja mengungkapkan kepada putrinya jika ia ingin berkuliah di Amerika, maka sang putri harus membantu Hang Ja bekerja di restoran, di mana Hang Ja akan memberikan gaji untuk tabungan sang putri. Lalu Hang Ja segera pergi untuk menemui Kang San. Sementara itu, Sunwo dan Miso menemui Ye-jun yang baru pulang sekolah, membuat Ye-jun sangat senang karena bisa bertemu lagi dengan mereka. Sunwo lalu mengatakan jika ia tahu Ye-jun bermimpi bekerja di NASA. Lalu ia memberikan semangat agar Ye-jun tidak berhenti bermain saham demi masa depannya itu tercapai.
Perkataan itu tentu saja menyadarkan Ye Jun jika ia ingin bekerja di NASA, maka ia harus berkuliah di Amerika dan ia harus mempunyai banyak uang. Jadi, solusinya Ye Jun harus kembali ke dunia saham agar bisa terbebas dari finansial. Alhasil, Ye Jun langsung menjelaskan kepada ibunya jika ia bermimpi untuk berkuliah di Amerika. Jadi ia harus punya banyak uang, namun masalahnya keluarga mereka masih kesulitan dalam hal ekonomi, yang membuat Ye Jun meminta kepada sang ibu agar diizinkan untuk bermain saham lagi. Lalu, Ye Jun menjelaskan dengan detail biaya untuk berkuliah serta hidup di Amerika yang sangat-sangat mahal. Kembali ke Hangja, saat itu ia bertemu dengan Kang San dan langsung meminta maaf karena pernah mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepadanya. Hangja mengaku jika saat bersama Kang San ia merasa sangat nyaman dan menyenangkan. Mendengar perkataan itu, Kang San langsung memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya jika ia sebenarnya menyukai Hangja. Lalu tak berselang lama, tiba-tiba notifikasi di ponsel mereka berbunyi, membuat semua anggota kelas akhirnya datang ke tempat belajar dan berkumpul kembali. Mereka semua sangat senang karena akhirnya bisa berkumpul kembali dan merayakan hubungan Miso dan juga Sunwo yang pada akhirnya sudah resmi berpacaran. Lalu tak berselang lama, mereka melihat sebuah berita yang mengabarkan jika Korea Utara baru saja meluncurkan rudal ke perairan Guam yang membuat konflik sebentar lagi pasti akan terjadi. Dan di saat itulah indeks saham di dunia pasti menurun drastis. Berita tersebut tentu membuat mereka merasa ada harapan karena jika itu terjadi maka itu adalah kesempatan mereka untuk membeli saham sebanyak-banyaknya. Dan benar saja, akibat keputusan tersebut, 7 tahun kemudian hidup mereka semua berubah drastis akibat pasar saham mulai naik dan normal kembali, di mana mereka sudah merasakan keuntungan yang cukup besar akibat membeli saham saat terjadi krisisnya. Kang San yang kini hidup bebas memiliki aset sebesar 90 juta won lalu memiliki sebuah penginapan di perkemahan pegunungan. Hangja kini hidup di Eropa bersama pacar bulenya di mana asetnya kini bernilai 430 juta won. Meski hubungan Hangja dan Kang San berakhir dalam 100 hari, namun mereka masih tetap berkomunikasi untuk membahas saham mereka masing-masing. Sementara Jinbe kini menjadi salah satu pemegang saham tertua yang masih hidup dengan aset senilai 140 juta won. Ye Jun yang kini sudah bisa berkuliah di Amerika terus berkomunikasi dengan Jinbe, di mana kini Ye Jun benar-benar bisa bebas dari finansial karena asetnya mencapai 680 juta won. Sementara kehidupan Miso dan Sunwo semakin membaik, di mana mereka akan membuka sebuah perusahaan yang bisa membantu para investor pemula. Dan pada akhirnya Sunwo pun melamar Miso dengan saham sebagai mas kawinnya. Lalu singkatnya setelah menikah, perusahaan mereka berkembang pesat, di mana saat sesi wawancara Sunwo menceritakan awalnya ia bisa mendirikan perusahaan tersebut. Itu akibat dulu ia melihat istrinya yang suka membeli saham dengan gegabah. Akibatnya Sunwo mulai kepikiran untuk menciptakan suatu pembelajaran yang bisa membuat semua orang mengerti dunia saham agar tidak asal membeli. Dan film pun tamat.